Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahmi kembali dalam kegiatan COP. Baik Bapak Ibu sekalian, saya cek dulu ini peserta semuanya berapa ya, Mas Didin? 50, 55, 56 ya? Saya suka tertukar dengan angkatan 2 itu. Izin Pak, 55 Pak. Baru 55 ya. 43 ya. Ini baru hadir 43 mungkin ini ya. Yang belum masuk ada informasinya, pengurus kelas mungkin bisa ada informasinya. Yang belum hadir ada informasinya, Pak Didin? Siap, belum ada Bapak. Ada ya. Saya coba koordinasi kembali. Jadi bagaimana kita mulai saja? Mulai saja ya Pak, ini teman-teman semua. Baik Bapak. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, seperti biasa, untuk kelancaran dan keberkahan kegiatan kita yang dilaksanakan ini, kita awali dengan berdoa. Mengawali kegiatan, berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita rencanakan, sudah kita jadwalkan sebelumnya, bahwa pada pertemuan kita hari ini itu akan membahas ataupun akan mendiskusikan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebenarnya banyak hal yang dapat kita kupas, ya, dapat kita gali dari undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak tersebut. Namun pada kegiatan kali ini mungkin yang akan kita bahas akan kita batasi, ya, akan kita batasi terkait dengan, mohon izin ini Bu Yanti mungkin ya ada suaranya. Ya. Saya lanjutkan untuk kegiatan kita pada hari ini yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini akan kita batasi, ya, kita batasi tidak secara keseluruhan. Karena secara keseluruhan dalam Undang-Undang SPPA itu banyak, ya, yang bisa kita gali. Pembatasannya di mana? Ya, nanti akan kita lihat. Ya. Sudah bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian? Sudah terlihat di layar Bapak Ibu ya? Siap, sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini saya sudah tampilkan. Ya. Ini kalau kita lihat, ini Bapak dan Ibu bisa menebak atau mengira-ngira
Ini sosok siapa ya? Karakter seorang siapa? Kira-kira ini karakter seorang anak, Pak. seorang anak ya. Yang jelas bukan karakter yang diantara bapak dan ibu ya. Ini karakter seorang anak dicerminkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat wajah yang ditampilkan, mimik muka yang ditampilkan ini menunjukkan seorang anak yang bagaimana ini? Kalau kita lihat seperti ini, ya perasaan hatinya sedang bagaimana ini? Adalah seorang anak yang sedang apa nih? Sedang bergembira atau apa? Ya. Sedang murung, Pak. Sedang Sedih, apa? Pak. Sedang nangis, Sedang Pak. sedih, Pak. Sedang sedih, sedang murung, sedang galau, ya. Ya, intinya apa yang dicerminkan mimik muka oleh seorang anak ini bukan sesuatu hal yang baik mungkin ya. Tetapi itu sesuatu yang buruk ya, itu rasa sedih, rasa galau, murung, bahkan mungkin juga takut. Nah, cerminan anak seperti ini, ya, cerminan anak seperti ini, salah satunya bisa disebabkan oleh berbagai hal. Apakah karena dimarahi oleh orang tuanya, apakah karena diputus oleh pacarnya, misalnya banyak hal, banyak faktor. Ya. Dan mungkin satu lagi, ya, yang menjadi faktor penyebab seorang anak ini sedih, galau, bahkan takut, yaitu ketika dia menjadi seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Khususnya ketika dia menjadi seorang pelaku tindak pidana, menjadi seorang anak yang berkonflik dengan hukum. Ya. Karena akibat yang ditimbulkan, akibat dari pelanggaran hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak ini, tentunya ya terbuka peluang bagi anak ini untuk diproses secara hukum. Terbuka peluang anak ini berhadapan dengan para petugas, berhadapan dengan aparat penegak hukum. Nah, yang namanya seorang anak ketika berhadapan dengan petugas, ketika tahu dirinya akan diperiksa, ketika tahu dirinya akan disidik ya oleh seorang penyidik, bahkan mungkin dia berpikir lebih jauh akan berakhir di ruang sidang pengadilan, tentunya lah wajah seperti ini mungkin akan diperlihatkan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah berpengalaman, saya yakin Bapak dan Ibu sudah berpengalaman dalam menangani masalah anak ini. Ya. Rasa takut, rasa sedih, galau, ini akan diperlihatkan oleh seorang anak. Nah, tentunya kita, ya, sekalipun tahu anak ini melakukan pelanggaran hukum, sekalipun kita tahu bahwa anak ini melakukan suatu kesalahan dan harus masuk ke dalam satu proses hukum, tetapi tetap kita memiliki harapan yang baik. Ya. Kita tetap memiliki keinginan anak ini tetap memiliki harapan di masa depan. Ya. Artinya proses yang harus dilalui oleh seorang anak ini ya, tetap mengedepankan demi kepentingan terbaik bagi anak. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ya, maka harapan tercapainya masa depan ataupun penanganan perkara anak tetap mengedepankan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan adanya undang-undang tersebut, mungkin itu bisa dicapai. Karena di dalamnya ya, mengatur bagaimana cara menangani anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Ya. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
salah satunya atau ada bagian yang mengatur, yang mengamanatkan adanya peran balai pemasyarakatan, adanya hal yang mengatur adanya peran pembimbing kemasyarakatan di dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Ya. Jadi dalam hal ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kita akan membahas sebagian yang ada di dalam Undang-Undang SPPA. Bagian mana? Yaitu bagian yang terkait dengan peran Bapas ya, dalam penanganan perkara anak. Khususnya yang akan kita diskusikan adalah terkait dengan peran Balai Pemasyarakatan dalam penanganan perkara anak pada tahap pra-adjudikasi dan adjudikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah berpengalaman, sudah praktek, sudah terjun langsung di dalam penanganan perkara anak ini. Namun demikian, ya, kesempatan ini kita hanya mencoba untuk memperkuat pemahaman Bapak dan Ibu, dan bahkan mungkin nanti berbagi pengalaman ya, di antara Bapak dan Ibu. Kita sharing di sini ya, persoalan-persoalan yang mungkin ada di lapangan, dan kita coba jelaskan, kita cari solusinya seperti apa yang seharusnya dilakukan. Nah ini ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ya, ketika kita berbicara tentang peran Bapas ya, dalam penanganan perkara anak pada tahap pra-adjudikasi dan adjudikasi, ya, ini mungkin kita akan coba jelaskan dulu ya. Kalau kita perhatikan, ya, ternyata Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, ini selaras atau sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait dengan peran Bapas atau peran PK ini. Mungkin di undang-undang yang lama, ya, Undang-Undang Pemasyarakatan yang lama, itu belum diatur. Ya. Mohon maaf sebentar. Baik, kita awali pembahasan ini dengan pelaksanaan tugas. Ya. Kalau kita cermati di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, ya, itu terkait dengan pelaksanaan tugas, terkait dengan peran itu kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Apa itu tugas pembimbing kemasyarakatan di sini? Ya. Yaitu pertama adalah litmas. Ya. Litmas ini untuk apa? Ya. Untuk pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan. Jadi dalam hal ini, ketika kita lihat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, itu Bapas itu melaksanakan kegiatan pembimbingan kemasyarakatan. Nah, pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan ini ya harus didukung sebelumnya oleh pelaksanaan ataupun tugas yang disebut dengan penelitian kemasyarakatan. Nah ini ya kalau kita formulasikan isi yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Nah ini sebelumnya di dalam undang-undang yang lama tidak sedetil ini, ya, tidak sedetil yang ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru. Dan pelaksanaan tugas yang ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini nantinya bisa kita lihat akan sejalan dengan Undang-Undang SPPA terkait dengan peran Bapas ini, peran PK ini. Jadi sebenarnya di dalam
Undang-Undang SPPA ternyata lebih dulu yang mendetilkan bagaimana tugas pembimbing kemasyarakatan. Nah, sekarang kalau ketika kita lihat Litmas itu menunjang pelaksanaannya pembimbingan kemasyarakatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu pembimbingan kemasyarakatan? Nah, ini. Ini kalau kita cermati, kita kutip dari Undang-Undang Pemasyarakatan, ini sudah ada penjelasan-penjelasan. Apa itu pendampingan, apa itu pembimbingan, apa itu pengawasan. Ini kegiatan ataupun tugas PK yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, ternyata kegiatan ini pula lah, 4 kegiatan itu pula lah, dari Litmas sampai pembimbingan kemasyarakatan itu dilaksanakan di dalam peran Bapas ya, dalam penanganan perkara anak. Kalau kita lihat misalnya bukan definisi, ini kegunaan pendampingan. Apa yang dilakukan dalam pendampingan? Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan disebutkan pendampingan itu digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan pelindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap pra-adjudikasi sampai dengan tahap pasca adjudikasi. Nah, jadi dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, ya, ini sejalan juga dengan Undang-Undang SPPA. Ya, yang disebutkan pendampingan itu seperti apa? Nah, ini sudah ada di sini. Ya. Kemudian pembimbingan ya, digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan dan kemandirian bagi klien. Kemudian yang pengawasan digunakan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan. Nah, ketiga hal yang termasuk dalam pembimbingan kemasyarakatan ini, ya, meskipun ya, ini sebagai suatu hal yang baru di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, nah ini ternyata apa yang dijelaskan tentang pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan ini yang bisa diterapkan nanti pada saat pembimbing kemasyarakatan tidak melakukan ataupun melaksanakan penanganan perkara anak. Seperti itu. Ya. Nih, nah, di mana peran Bapas ini? Ya, ini kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ya, pada dasarnya, ya, ini perannya ada pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Nah, peran pada pra-adjudikasi ini terkait ketika PK menangani anak berusia di bawah 12 tahun. Atau pada saat penanganan perkara anak dilakukan upaya diversi. Nah, dan yang ketiga, perannya itu pada saat menentukan penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pemenuhan hak lain di LPAS. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita kaitkan dengan pembimbingan kemasyarakatan yang ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, ya, ini erat kaitannya dengan fungsi pendampingan. Ya. Kemudian pada tahap adjudikasi itu adalah persidangan, dan yang ketiga adalah peran Bapas pada tahap pos adjudikasi. Dalam pos adjudikasi ini terkait dengan menentukan penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pemenuhan hak lain di LPKA, dan reintegrasi sosial, dan reintegrasi anak. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini, sebagaimana topik yang di awal saya sampaikan, yaitu pada tahap pra-adjudikasi dan adjudikasi. Jadi bagaimana proses penanganan perkara anak itu. Jadi dalam kesempatan ini sebetulnya saya tidak berniat mengajarkan, hanya kita bersama-sama mengingat kembali
Karena saya yakin sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan, Bapak dan Ibu sudah terjun langsung ya di dalam penanganan perkara anak ini. Ya. Oke. Jadi ini ya secara keseluruhan peran Bapak itu ada di mana, yaitu pada tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Nah, sekarang kita batasi, ya, ini kita bahas tentang peran pada tahap pra-adjudikasi dan adjudikasi. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, ya, ini salah satunya, ya, salah satu peran Bapas dalam penanganan perkara anak ini ketika menangani perkara anak usia di bawah 12 tahun. Karena Bapak dan Ibu sudah berpengalaman, mungkin kita bisa sharing atau bisa tanya kepada Bapak dan Ibu, ya. Ketika ada perkara anak yang berusia di bawah 12 tahun, bagaimana cara menyelesaikan perkara anak tersebut? Dengan cara apa? Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan, menyampaikan dengan cara apa? Izin Bapak. Ya, dengan siapa? Khairul Muslimah, Pak. Oke, silakan Mbak Khairul. Cukup dengan cara mediasi dan nanti kita memberikan kepada ABH tersebut berupa tindakan aja, Pak. Jadi tindakan itu bentuknya berupa pengembalian anak terhadap kepada orang tua. Pengembalian anak kepada orang tua saja, ya. Yang sejauh ini yang saya paham itu, Bapak. Oke, baik ya. Ini kita mungkin ada yang lain. Tadi Mbak Khairul mengatakan bahwa ini kita kaitannya langsung dengan Undang-Undang SPPA ya. Rujukannya adalah Undang-Undang SPPA. Ya. Tadi Mbak Khairul mengatakan bahwa ketika ada anak usia di bawah 12 tahun, itu penyelesaian perkaranya melalui mediasi. Dan keputusannya hanya bisa dikembalikan kepada orang tua. Mungkin ada yang berpendapat lain? Silakan. Izin Pak. Dengan Mbak Fahriza ya. Ya, izin Pak off cam karena sedang litmas juga. Oke, silakan Mbak. Kalau kemarin pengalaman senior Pak terkait penanganan anak di bawah umur 12 tahun, kemarin memang mediasi, tapi hasil mediasinya itu anak diserahkan kepada lembaga Layanan. milik Kemensos ya, yang di Rumbai, Riau. LPKS ya. Ya, seperti itu karena orang tuanya sudah tidak mampu menjaga dan mengawasi anaknya dengan baik itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi sudah ada dua nih dari Mbak Khairul, itu dikembalikan ke orang tua, benar. Dan dari Mbak Fahriza diserahkan ke LPKS karena dinilai orang tua sudah dinilai tidak sanggup, kemudian anak ditempatkan di LPKS, itu benar. Ya. Mungkin ada alternatif lain nggak selain itu? Ada? Ada alternatif lain nggak? Putusannya ada nggak ada alternatif lain? Ada atau tidak? Ya, ini rujukannya, dasarnya kita kembalikan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Baik itu cara penyelesaian maupun keputusan yang bisa diambil dengan cara penyelesaian tersebut. Oke, tadi dari keputusan yang disebutkan oleh Mbak Khairul sama Mbak Fahriza itu benar, ya. Bisa dikembalikan ke orang tua, bisa juga diserahkan ke LPKS. Nah, kemudian pertanyaan saya, ya, dengan cara apa caranya? Ya, tentu di situ ada prosesnya. Ya, kita perlu paham, perlu tahu, ya, dan harus melaksanakannya terkait dengan caranya itu. Karena di dalamnya pembimbing masyarakat kan akan terlibat dalam cara penyelesaian perkara anak berumur di bawah 12 tahun tersebut.
Tadi Mbak Hairul menyebutkan mediasi. Mbak Fahriza juga menyebutkan dengan mediasi. Ya sebenarnya ya secara real memang mungkin itu ya mediasi secara real. Tetapi ketika saya katakan tadi bahwa cara penyelesaian ini kita pendekatannya adalah dasarnya adalah undang-undang SPPA, maka penyebutan cara penyelesaian pun harus sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang SPPA maupun di dalam PP 65 tahun 2015. Nah, di dalam undang-undang SPPA yang lebih diterjemahkan lagi, lebih dikonkretkan lagi di dalam PP 65 tahun 2015, itu cara penyelesaian perkara anak itu tidak disebut dengan mediasi. Tidak disebut dengan mediasi. Dengan cara apa? Mungkin ada yang tahu, ada yang pernah baca itu PP 65? Ya. Itu bukan dengan mediasi. Kalau bicara mediasi itu sebetulnya kalau secara hukum yang kita kenal itu misalnya dalam penyelesaian perkara perdata, ada yang disebut dengan mediasi terlebih dahulu, mediasi. Ya. Nah, sehingga untuk penyelesaian perkara anak di bawah 12 tahun itu bukan dengan mediasi. Dengan cara apa? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Diversi, Pak. Diversi. Oke. Apalagi? Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa buka lagi undang-undangnya, ya, undang-undang SPPA dan PP 65 ya tahun 2015. Diversi. Ya, kalau sekali lagi secara real memang ya, ketika ada pelanggaran hukum, ketika ada tindak pidana, kemudian perkaranya itu tidak sampai diselesaikan di pengadilan, itulah namanya diversi. Ini secara umum, konsep umum, ya. Konsep umumnya ya diversi, dia tidak masuk, ya dialihkan penyelesaian perkaranya. Itu konsep umum. Tetapi ketika berbicara konsepnya itu didasarkan kepada undang-undang SPPA, itu bukan diversi juga. Oke, silahkan kita lihat, perhatikan. Nih. Sudah ada terlihat? Jadi untuk penyelesaian perkara anak, ya, penyelesaian perkara anak bagi anak usia di bawah 12 tahun, ya, itu di mana peran Bapas dan bagaimana prosesnya? Ini prosesnya. Ya. Jadi peran Bapas itu hadir, ya, mendampingi anak. Nah, ini pendampingan tadi ya, pengertian pendampingan itu ada ya tadi di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Jadi sekarang jelas selaras ya pengertian Undang-Undang Pemasyarakatan. Oh, ulangi, pengertian pendampingan yang ada di dalam Undang-Undang PAS itu selaras dengan Undang-Undang SPPA ini. Jadi peran PK dalam penanganan perkara anak berusia di bawah 12 tahun itu hadir mendampingi anak pada kegiatan rapat koordinasi. Nah, ini jadi namanya bukan diversi, namanya bukan musyawarah juga, tapi disebut dengan rapat koordinasi. Nanti Bapak dan Ibu silakan pelajari lebih lanjut di PP 65. Nah, kemudian apalagi perannya di situ? Jelas itu penelitian kemasyarakatan. Ya, penelitian kemasyarakatan. Karena kalau kita lihat juga definisi ya, definisi litmas yang ada dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, nah ini sejalan dengan ini. Karena di dalam definisi disebutkan dalam untuk penyelesaian perkara anak. Itu. Kemudian peran berikutnya adalah menerima laporan dari LPKS. Jadi ini 3 peran ini. Ya. Melakukan litmas, hadir di dalam rapat koordinasi, dan kemudian menerima laporan dari LPKS. Jika ya, keputusannya
keputusannya itu anak ditempatkan ke LPKS seperti yang dicontohkan Mbak Fahriza tadi. Nah, ketika ini saya makanya mau tanya nih ke Mbak Fahriza, itu pengalaman senior ya Mbak Fahriza ya? Ada Mbak Fahriza masih monitor? Kebetulan ini ada contoh kasusnya ini. Aduh, Mbak Fahriza kira saya nggak monitor ya sepertinya. Justru saya ingin menanyakan nih ke Mbak Fahriza karena udah ada contohnya. Ya. Ini keputusannya itu hanya ada 2. Jadi kalau terhadap anak usia di bawah 12 tahun, pembimbing kemasyarakatan dalam litmasnya hanya dapat merekomendasikan satu di antara 2 hal ini. Apakah dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan ke LPKS untuk dibina. Jadi dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan tidak dapat, ya, tidak boleh merekomendasikan di luar yang 2 hal ini. Jadi hanya 2 hal ini yang dapat direkomendasikan oleh PK melalui litmasnya itu. Nah, sebetulnya yang ingin saya tanyakan ke Mbak Fahriza, karena tadi kan sudah ada contohnya nih, seniornya pernah menangani perkara anak di bawah 12 tahun, kemudian keputusannya diserahkan ke LPKS. Nah, sekarang peran yang ini berjalan nggak nih? Dari LPKS-nya ada nggak koordinasi antara PK dengan LPKS? Nah, ini maksudnya adalah untuk mengoptimalkan peran itu. Jadi si PK tahu perkembangan si anak selama berada di LPKS, karena itu yang diamanatkan di dalam Undang-Undang SPPA. Jadi dalam hal ini, ketika nanti Bapak dan Ibu menangani perkara anak berusia di bawah 12 tahun, kemudian keputusannya anak itu diserahkan kepada LPKS, maka sejak awal itu lakukanlah koordinasi. Karena di situ ya ada peran PK, ya, ada kewajiban LPKS untuk membuat laporan pembinaan si anak. Laporannya kepada siapa? Pada Bapas. Dalam hal ini ya PK. Itu sebetulnya ini yang ingin saya tanyakan ke Mbak Fahriza. Berjalan nggak ini? Jadi ini memang ini harus diketahui oleh kita. Jadi jangan misalnya setelah diputuskan anak ditempatkan ke LPKS, ditinggal begitu saja. PK-nya nggak tahu bagaimana selanjutnya ketika si anak sudah berada di LPKS. Karena ini menjadi hal yang diamanatkan di dalam Undang-Undang SPPA. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas Bapak Ibu? Izin Bapak. Ya. Terkait Silakan Mbak Hoirul. Penanganan ABH yang belum berusia 12 tahun, berarti apakah seperti ini Pak? Apapun kasusnya, apapun perkaranya, tetap dia diberlakukan tindakan. Maksudnya mau apapun kasusnya dia tidak bisa untuk diberikan pidana, begitu Bapak? Apakah seperti itu Pak? Ya, kalau untuk anak berusia di bawah 12 tahun, apapun kasusnya, keputusan yang dapat diambil melalui rapat koordinasi itu, ya, jadi bukan musyawarah ya. Kalau di versi kan sudah jelas di dalam Undang-Undang SPPA itu disebut dengan musyawarah penyelesaiannya. Jadi mungkin ini secara normatif untuk membedakan cara penyelesaian. Untuk anak di bawah 12 tahun, caranya rapat koordinasi. Untuk anak yang 12 sampai di bawah 18 itu melalui musyawarah. Ya, kembali kepada pertanyaan Mbak Hoirul, saya tegaskan kembali, apapun perkaranya, ya, pembimbing kemasyarakatan hanya dapat merekomendasikan satu di antara 2 hal ini. Apakah dikembalikan kepada orang tua atau ke LPKS. Itu. Ya. Dan perlu diketahui juga siapa saja yang terlibat di dalam rapat koordinasi ini, ya, yaitu satu lagi selain penyidik, karena dalam ini hanya penyidik ya, penyidik, PK dan pekerja sosial. Nah, jadi keputusan itu diambil oleh ketiga pihak ini.
dibicarakan di dalam rapat koordinasi ini bersama orang tua si anak. Nah, jadi kita sebagai pembimbing kemasyarakatan harus tahu juga prosesnya seperti apa. Ya. Siapa sih yang harus dilibatkan? Ya, selain penyidik, selaku penyelenggara rakor, juga adalah pekerja sosial. Nah, kemudian yang perlu diketahui, keputusan yang diambil, ya sekali lagi, keputusan yang diperoleh melalui rakor ini pun harus mendapatkan penetapan pengadilan. Jadi, misalnya ketika anak itu diputuskan ke LPKS, ya, maka sebelum diserahkan ke LPKS itu ya harus ada penetapan dari pengadilan. Jadi sebetulnya hampir sama prosesnya dengan diversi. Jadi untuk keputusan yang diambil melalui rakor ini pun harus ada penetapan pengadilannya. Jadi jangan sampai nanti anak ini ditempatkan di LPKS, dasar penempatannya tidak ada. Karena apa? Keputusan yang diambil dari rakor, keputusan yang diambil saat rakor, itu tidak bisa dijadikan dasar penempatan anak di LPKS. Yang bisa dijadikan dasar adalah penetapan pengadilannya. Seperti itu. Oke, jelas ya Mbak Hoirul? Siap, Bapak. Terima kasih. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan bagaimana terkait dengan peran Bapas, ya. Pada tahap praadjudikasi dalam diversi. Nah, ini baru kita bicara diversi. Kalau tadi ya itu melalui rapat koordinasi ya. Untuk anak berusia di bawah 12 tahun. Nah, kalau kita lihat secara umum, apa sih peran Bapas pada tahap praadjudikasi dalam diversi ini? Ya. Yaitu sama seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, ya, bahwa Bapas ataupun PK ini melaksanakan litmas, ya, kemudian pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Ya. Jadi intinya ya, di sini ya, ketika ada perkara anak yang memenuhi syarat diversi, kemudian dilakukan upaya diversi, dilakukan musyawarah, ya. Ini pada saat musyawarah ini litmas menjadi bagian yang penting dalam proses itu. Ya. Di sini di dalam slide ini, ya, di sini menunjukkan ya, pada saat musyawarah, seandainya ini dilakukan musyawarah, karena belum tentu juga ya, belum tentu ya perkara anak yang memenuhi syarat diversi itu dilakukan musyawarah, belum tentu. Ya. Karena mungkin saja pihak korban itu tidak bersedia untuk bermusyawarah. Nah, sekarang kapan diversi itu dilakukan? Diversi dilakukan, pertama kita lihat usia si anak kan seperti itu. Ya. Makanya tadi saya jelaskan, kalau untuk anak usia di bawah 12 tahun, itu tidak dilakukan diversi. Karena diversi ini ya dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun. Ya. Kemudian, ya,
terkait dengan bila manakah diversi ini dilakukan, kita lihat di pasal 1, pasal 7 ayat 1. Jadi diversi itu ya wajib diupayakan diversi itu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Itu wajib diupayakan diversi. Tapi wajib di sini harus diperhatikan ya. Wajib di sini itu ketika perkaranya, lihat pasal 2, lihat ayat 2-nya. Jadi artinya ketika kita perhatikan ayat 2 ini, maka dapat diterjemahkan, ya, dapat diartikan, berarti tidak semua perkara anak ya, itu dilakukan upaya diversi, tidak setiap perkara. Kalau tadi yang usia 12 tahun, sebagaimana yang ditanyakan oleh Mbak Khairul, mau perkaranya apapun, itu penyelesaiannya melalui rapat koordinasi, mau perkara apapun. Dan yang kedua, mau perkara apapun, ya, keputusan yang bisa diambil untuk penyelesaian di bawah 12 tahun, anak di bawah 12 tahun, itu hanya ada 2. Satu di antara 2. Kembali ke orang tua atau ke LPKS. Itu bedanya antara penyelesaian perkara anak melalui diversi dengan penyelesaian perkara anak di bawah 12 tahun. Jadi sekali lagi, ya, wajib diupayakan diversi itu ketika memenuhi syarat. Syaratnya apa? Ya. Ancaman hukuman pidananya di bawah 7 tahun. Ya. Jadi jangan terbalik ya, jangan salah menyebutkan. Ya. Ancaman hukumannya misalnya 7 tahun ke bawah. Itu berbeda pengertiannya dengan di bawah 7 tahun. Jadi kalau ancaman hukumannya pas 7 tahun, berarti nggak bisa. Karena ini disebutkan di bawah 7 tahun. Kemudian bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dua perkara yang seperti inilah yang wajib diupayakan diversi. Karena kadang-kadang ada pemahaman, karena ini perkara anak, semuanya perkara dilakukan upaya diversi. Ya. Wajib diupayakan diversi. Padahal di dalam undang-undang SPPA itu ya, yang wajib untuk seluruh perkara, ya, sekali lagi, hal yang wajib dilakukan di dalam penanganan seluruh perkara, apapun perkaranya, berapapun usianya, yang penting masih tergolong anak, yang wajibnya itu adalah pendekatan keadilan restoratifnya. Itu ada di pasal 5 itu. Ya. Jadi kalau diversi itu wajib bersyarat, ya. Kalau penyelesaian melalui diversi itu wajib bersyarat. Ya. Kemudian, ya, kalau keadilan restoratif itu wajib tidak bersyarat, tidak melihat ancaman hukuman, tidak melihat apakah dia itu pelaku pengulangan tindak pidana, itu nggak dilihat untuk pendekatannya. Tetapi cara penyelesaian melalui diversinya itu adalah wajib bersyarat. Nah, ini ya, ketika berbicara kapan sih diversi itu dilakukan. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah punya pengalaman yang banyak ya di sini ya. Nah, kemudian dengan cara apa? Ya, dengan cara apa dilakukan? Ya, yaitu kalau kita lihat ya, tadi saya sebutkan saya sudah singgung yang namanya musyawarah. Musyawarah ini jelas bunyi di dalam undang-undang itu, proses diversi dilakukan melalui musyawarah. Proses diversi dilakukan dengan cara musyawarah. Nah, kalau di anak di bawah 12 tahun dilakukan dengan cara pengambilan keputusan dilakukan dengan cara, masih ingat tadi saya sebutkan dengan cara apa? Rapat koordinasi, Bapak. Nah, dengan rapat koordinasi. Jadi beda ya, kalau untuk diversi caranya musyawarah, untuk anak usia di bawah 12 tahun dengan rapat koordinasi. Nah, ini berikutnya, pada saat musyawarah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Nah, ini saya rasa Bapak dan Ibu sudah berpengalaman, sudah mengalaminya. Ini ya,
Ada 6 hal ya, kalau kita mengacu kepada pasal 8 ayat 3-nya. Kemudian, nah ini kan musyawarah nih, caranya musyawarah. Nah, siapa saja yang terlibat ataupun yang diikut sertakan di dalam proses musyawarah tersebut. Di sini ya, kalau Bapak dan Ibu perhatikan slide ini, pelaku dan korban itu jelas ya, yang harus dilibatkan itu. Kemudian petugas kemasyarakatan, kemudian penegak hukum, serta keluarga dan masyarakat. Sekarang pertanyaannya, ya, yang disebut dengan petugas kemasyarakatan itu siapa? Ya, silakan. Siapa yang disebut dengan petugas kemasyarakatan? Siapa nih yang hadir di dalam musyawarah ini? Yang hadir dalam musyawarah? Ya. Siapa? Ada yang tahu? Siapa petugas kemasyarakatan itu? Pembimbing kemasyarakatan, Pak. Pembimbing kemasyarakatan dan ya. Jadi yang disebut dengan petugas kemasyarakatan itu adalah pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Itu yang disebut dengan petugas kemasyarakatan di dalam Undang-Undang SPPA. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini khususnya untuk PK, ya ini menjadi suatu hal yang unik ya. Di satu sisi bahwa PK itu disebutkan pejabat fungsional penegak hukum, ya. Baik itu di dalam Undang-Undang SPPA maupun di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Tetapi di sisi lain, ya, ketika berbicara diversi, ini petugas kemasyarakatan pun dikategorikan sebagai petugas kemasyarakatan, tidak disebutkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Ya. Nah, kita tidak perlu persoalkan itulah. Yang penting peran kita yang bisa hadir di situ. Ya. Ya, petugas kemasyarakatan, penegak hukum, pelaku, korban, keluarga, ya, terutama keluarga anak, ya, dan masyarakat. Nah, petugas kemasyarakatan, penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim, ya, kemudian pelaku, korban, keluarga anak dan hal ini keluarga pelaku, ya, itu adalah sifatnya wajib. Ya. Kalau kita mengacu kepada PP 65 tahun 2015. Jadi keberadaan dalam proses musyawarah itu, ya, proses keberadaan, kehadiran PK, penegak hukum, keluarga anak, dan Peksos itu sifatnya wajib dia hadir dalam proses musyawarah itu. Nah, mungkin sampai sekarang ada anggapan bahwa pekerja sosial dihadirkan di dalam musyawarah itu ketika korbannya anak. Ya, sekali lagi, ketika korbannya anak. Padahal ketentuannya adalah, ya, pekerja sosial mau korbannya anak ataupun korbannya dewasa, tetap pekerja sosial merupakan petugas yang dikategorikan sebagai petugas yang wajib hadir di dalam proses musyawarah itu. Nah, jadi dalam hal ini mungkin pembimbing kemasyarakatan ketika saat bermusyawarah kemudian Peksosnya tidak ada, mungkin bisa ditanyakan ya kepada penyelenggara musyawarah itu, kepada fasilitatornya. Mengapa misalnya Peksosnya tidak hadir? Nah, ini kan bisa diinformasikan. Karena sampai dengan saat ini ketika saya menjadi pengajar pada diklat SPPA terpadu, ya diklat terpadu SPPA, itu seringkali ditemukan ya bahwa dianggap kehadiran Peksos itu ketika korbannya anak. Padahal di dalam PP 65 ya itu pertama disebutkan bahwa Peksos merupakan salah satu yang wajib hadir, yang kedua itu dijelaskan di dalam PP 65 itu
tugas-tugasnya Peksos terhadap anak sebagai pelaku. Ada tugas dan kewenangan Peksos di situ. Salah satunya misalnya disebutkan membangun kepercayaan diri anak, menjadi tempat curhat anak lah kasarnya di situ. Tuh. Nah, sementara yang disebut dengan masyarakat ini ya bisa tokoh masyarakat, ya, bisa advokat, ya, tokoh pemuda, tokoh agama itu dapat hadir sepanjang ya disepakati oleh anak dan atau orang tuanya. Jadi sifatnya kalau masyarakat seperti advokat itu malah itu tidak sebagai pihak yang tidak diwajibkan. Jadi kehadiran mereka itu sepanjang disepakati, sepanjang diinginkan oleh anak dan atau orang tuanya. Tuh, ya. Nah, berikutnya terkait dengan kesepakatan diversi. Ya. Nah, intinya di sini ya bahwa nah karena ini saya fokusnya kepada PK, ya, ketika melihat kesepakatan diversi yang diatur di dalam Undang-Undang SPPA maupun di dalam PP 65, ya, maka penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, ya, karena tadi di sebelumnya di slide sebelumnya saya sebutkan ya bahwa salah satu peran PK dalam diversi adalah litmas. Dan ini ada kaitannya dengan pemberian rekomendasi. Pemberian rekomendasi ini terkait dengan kesepakatan apa yang dianjurkan oleh PK melalui litmas tersebut. Jadi di dalam pelaksanaan litmas, ya, rekomendasi yang diberikan itu tidak hanya sekedar menyebutkan perkara anak ini diselesaikan melalui diversi, misalnya. Rekomendasinya tidak hanya itu, tetapi dalam litmas itu ya harus dijelaskan secara tegas apa bentuk kesepakatannya yang direkomendasikan. Nah, kesepakatan yang dapat direkomendasikan ini sudah diatur di dalam pasal 11, nomor 11, pasal 11 ya. Pasal 11 dan di pasal 10 ayat 2. Ya. Jadi pada saat pembimbing kemasyarakatan melaksanakan litmas, kemudian menyampaikan rekomendasi, maka isi rekomendasinya itu harus jelas. Bentuk kesepakatannya apa? Apakah perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian? Dalam arti prakteknya hanya cukup bersama-laman saja selesai. Ya. Atau penyerahan kembali kepada orang tua, kemudian keikutsertaan dalam pendidikan di LPKS selama 3 bulan, ya, atau pelayanan masyarakat. Jadi bunyi itu di rekomendasinya. Dan ketika misalnya merekomendasikan anak ditempatkan di LPKS, sebutkan di dalam rekomendasi itu LPKS-nya mana. Jangan sampai nanti ketika ya kesepakatan itu mendapatkan penetapan pengadilan, eksekusinya menjadi tidak jelas mau dikemanakan anak ini. Jadi dalam hal ini pun pembimbing kemasyarakatan sebelum merekomendasikan, ketika rekomendasinya itu misalnya akan di LPKS kan, harus PK harus melihat potensi-potensi yang ada di lingkungan. Memungkinkan nggak anak ini ke LPKS? Jangan sampai kita rekomendasikan LPKS, LPKS-nya nggak ada. Jadi alternatifnya ini ada 4 ya. Kemudian juga ketika misalnya bentuknya pelayanan masyarakat. Nah, banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika misalnya merekomendasikan pelayanan masyarakat. Ya. Jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pelayanan masyarakat ini, ya misalnya itu bisa dilakukan oleh si anak. Ya. Memperhatikan kemampuan si anak. Kemudian memperhatikan pendidikan si anak. Jangan sampai pelayanan masyarakat yang kita rekomendasikan itu mengganggu sekolahnya si anak. Mengganggu proses belajarnya si anak.
Nah, ini mungkin nanti kalau Bapak dan Ibu ikut diklat SPPA terkait dengan hal ini bisa diperdalam lagi, ya, pertimbangan-pertimbangannya. Ya. Nah, ini yang 4 ini adalah ketika ya, perkara anak ini dalam hal penyelesaian melalui diversinya harus dengan persetujuan korban. Karena ada juga kesepakatan diversi itu tanpa persetujuan korban. Kalau kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban, itu ada 5 alternatif ya, ada 5 pilihan. Perbedaannya ada pada nomor 3 ya. Ulangi pada nomor 2. Di sini ada rehabilitasi medis dan psikososial. Kemudian lamanya pelayanan masyarakat. Nah, kalau di dalam persetujuan kesepakatan dengan persetujuan korban itu tidak ditentukan lamanya pelayanan masyarakat. Kalau di kesepakatan tanpa persetujuan korban itu dibatasi lamanya pelayanan masyarakat itu paling lama 3 bulan. Nah, ketika kita melihat yang dengan persetujuan korban ini, ya misalnya pelayanan masyarakat itu tanpa dibatasi, nah ini juga harus jadi pertimbangan oleh PK ya, rekomendasinya itu. Jangan sampai ya apa istilahnya jangka waktunya mentang-mentang tidak dibatasi pelayanan masyarakat selama 2 tahun misalnya. Ya, jangan seperti itu juga. Kita bisa membandingkannya, oh di sini untuk LPKS saja ini 3 bulan nih paling lama. Ya. Jadi ketika misalnya kita akan merekomendasikan itu ke pelayanan masyarakat, ya kita bisa menyesuaikan lah. Misalnya paling lama juga 3 bulan. Misalnya seperti itu. Supaya apa juga pertimbangannya seperti itu? Agar ada kepastian hukum terkait dengan penghentian perkara anak ini. Ya. Karena apa? Penghentian perkara anak ini nantinya sangat tergantung dari apakah kesepakatan itu dilaksanakan atau tidak. Pihak yang memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara, dia akan menghentikan perkara ketika kesepakatan itu telah dilaksanakan yang dibuktikan dengan adanya laporan pelaksanaan kesepakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan. Jadi kalau misalnya jangka waktunya terlalu lama juga, ini kan tidak baik bagi anak. Itulah makanya harus kita pertimbangkan waktu itu. Ya, untuk pertimbangan waktunya kita bisa lihat tuh yang nomor 3-nya kan, nomor 3-nya oh di LPKS saja dia 3 bulan. Masa sih ketika pelayanan masyarakat ya harus 1 tahun kan begitu. Ya, tuh. Yang penting prinsipnya ya bentuk kesepakatan itu ya, bersifat merestore, memperbaiki. Ada itu. Kedua juga yang penting kesepakatan yang kita rekomendasikan itu bisa dijadikan sebagai wujud pertanggungjawaban anak atas perbuatannya. Itu yang lebih ditekankan. Ya. Oke, baik berikutnya ini ya. Terkait dengan bagaimana proses ataupun alur pelaksanaan diversi ini. Ya mungkin secara singkat bisa seperti ini ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah paham, ya sudah tahu, tetapi tidak salah kalau kita mengingatkan kembali. Jadi yang saya gambarkan di sini ini secara garis besar, ya secara garis besar. Tetapi nanti juga akan saya coba tampilkan prosedur dan mekanismenya yang lebih rinci dari tiap-tiap tahapan ini. Tadi seperti yang sudah disampaikan, ya bahwa upaya diversi ini wajib diupayakan pada setiap tingkatan, ya pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, ya itu. Tetapi yang perkara yang bagaimana nih yang wajib dilakukan upaya ini ada di sini. Perkara yang memenuhi syarat, ya perkara yang memenuhi syarat ini wajib dilakukan upaya diversi
Nah, kemudian alur diversinya bagaimana? Alur prosesnya. Ya. Pertama, itu kan dari tahap penyidikan. Ya. Kemudian dilakukan diversi. Ya, secara ringkas, diversinya itu berhasil atau tidak. Bila diversinya berhasil, ya, artinya diversi berhasil ini sampai kepada pelaksanaan kesepakatannya. Ya. Tidak hanya sampai kepada berhasil sepakat di musyawarahnya, tetapi sampai ke pemahamannya yang disebut diversi berhasil ini sampai kepada pelaksanaan kesepakatannya. Selesai, perkara dihentikan ya, oleh pihak penyidik. Kemudian ketika diversinya gagal, maka perkara ini dilimpahkan oleh penyidik ke penuntutan. Jadi pembimbing kemasyarakatan ini, ya, mengapa ini harus tahu proses ini? Karena pembimbing kemasyarakatan sebagai pendamping, ya, sebagai pendamping anak, tadi disebutkan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, pendampingan itu terkait dengan pemenuhan hak. Nah, pemenuhan hak klien dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi sampai kepada pasca adjudikasi. Nah, jadi sekali lagi saya jelaskan, ya, ketika kita memahami tentang Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini, ternyata ini sangat relevan sekali ya dengan Undang-Undang SPPA. Itu hal baru yang ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Ya. Sekali lagi, ya, ketika diversi ini gagal, maka ini perkaranya dilanjutkan ke tahap penuntutan. Nah, sekarang kapan diversi itu dikatakan gagal? Diversi itu dikatakan gagal ketika satu, ya, gagal dalam upaya diversi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa tidak setiap perkara anak yang memenuhi syarat diversi itu sampai kepada tahap musyawarah. Ya. Ada yang disebut di sini, kapan diversi itu dikatakan gagal? Dikatakan gagal ketika gagal dalam upaya diversi. Yang harus kita pahami apa yang disebut dengan upaya diversi, ya. Kalau Bapak dan Ibu nanti bisa pelajari lebih lanjut di dalam PP 65, yang disebut dengan upaya diversi adalah upaya menawarkan kesediaan para pihak untuk bermusyawarah. Jadi upaya diversi ini baru pada tahap menawarkan kesediaan para pihak. Belum ada musyawarahnya. Jadi dalam hal ini penyidik baru memanggil pelaku, korban, ya, ditanyakan kepada mereka, ya, bersedia bermusyawarah atau tidak. Nah, kalau masing-masing pihak bersedia, maka penyidik akan menentukan jadwal musyawarahnya. Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak bersedia, maka musyawarah tidak akan terjadi. Maka ini langsung dilanjutkan ke penuntutan. Nah, pembimbing kemasyarakatan ini harus tahu proses ini, ya, karena ada kewenangan pembimbing kemasyarakatan, ya, terkait dengan apabila ada perkara anak yang memenuhi syarat itu. Ya, sekali lagi, ketika ada perkara anak yang memenuhi syarat diversi tetapi tidak dilakukan upaya diversi, ya, maka itu pembimbing kemasyarakatan berwenang memohon kepada apakah penyidik, apakah penuntut umum atau hakim untuk dilakukan upaya diversi. Kemudian berikutnya, kapan diversi itu dikatakan gagal? Diversi dikatakan gagal ketika, ya, upayanya berhasil, artinya masing-masing pihak bersedia bermusyawarah, kemudian dilakukan musyawarah, tetapi pada saat musyawarah tidak tercapai kesepakatan. Itu juga dikatakan gagal diversi. Maka perkara lanjut ke penuntutan. Kegagalan yang ketiga, artinya pintu kegagalan yang ketiga adalah gagal dalam pelaksanaan kesepakatan sesuai dengan penetapan ketua pengadilan. Nah, gagal dalam pelaksanaan ini artinya
Mereka sepakat bermusyawarah, kemudian pada saat musyawarah tercapai kesepakatan, kemudian dikeluarkan penetapan oleh pengadilan, tetapi ternyata isi kesepakatan tidak dilaksanakan. Maka perkara ini dilanjutkan. Untuk perkara yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan, ya, kemudian kesepakatan yang ada dalam penetapan itu tidak dilaksanakan, maka ini peran PK sangat penting dalam hal pengawasan. Nah, tadi juga di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan apa yang disebut dengan pengawasan. Nah, ternyata fungsi pengawasan yang ada di dalam Undang-Undang PAS itu selaras juga ketika kita terapkan di sini. Ya. Kan digunakan untuk kan mengawasi terkait dengan pelaksanaan program. Nah, ini kita ibaratkan bahwa kesepakatan itu adalah program yang harus dilakukan oleh si anak. Ternyata anak tidak dilaksanakan. Penting ini dilakukan karena apa? Kaitannya dengan legalitas kelanjutan perkara anak ke tahap berikutnya. Jadi dalam hal ini penyidik akan melanjutkan perkara ini ke tahap berikutnya setelah adanya laporan dari pembimbing kemasyarakatan. Apakah berhasil atau tidak kesepakatan itu, dilaksanakan atau tidak kesepakatan itu. Nah, jadi dalam hal ini fungsi pengawasan, ya, atau peran PK dalam pengawasan ini menjadi sangat penting bagi pihak aparat penegak hukum, baik itu oleh bagi penyidik, penuntutan, ya, maupun pada tahap pemeriksaan pengadilan. Ya. Ini alurnya, ya, alur proses diversi. Untuk tahap berikutnya ini relatif sama, ya. Kemudian misalnya ketika gagal, ya, akibat satu di antara ketiga hal ini, lanjut ke penuntutan, di sini dilakukan lagi proses yang sama, ya, proses yang sama. Dilakukan lagi proses yang sama. Dan pintu kegagalannya juga sama. Itu alur proses secara garis besar, ya. Kemudian ini, ya, kapan penyelesaian perkara anak itu sampai ke proses sidang pengadilan? Setiap perkara anak yang memenuhi syarat diversi itu akan diselesaikan melalui suatu proses persidangan, ya, ketika perkara anak ini sudah masuk pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Artinya harus gagal dulu proses diversi di penyidikan, kemudian gagal pula diversi pada tahap penuntutan, ya, kemudian masuk ke tahap pemeriksaan di pengadilan, gagal juga, ya, gagal juga diversi pada tahap pemeriksaan. Kegagalannya di mana? Di sini juga sama, ya, gagal dalam upaya diversi, tidak ada kesepakatan bermusyawarah, gagal karena tidak tercapai kesepakatan, dan gagal karena kesepakatan hasil musyawarah tidak dilaksanakan. Maka ini menjadi pintu masuk yang dapat Nah, berikutnya ini prosedur dan mekanisme diversi pada tahap penyidikan. Ya. Ini ada perkara anak, ya, kemudian masuk ke penyidikan. Ini kan dilihat nih, apakah perkaranya ini memenuhi syarat atau tidak. Ketika perkaranya memenuhi syarat, maka ada upaya diversi. Nah, upaya diversi ini tadi yang saya sebutkan, upaya menawarkan apakah mereka bersedia atau tidak. Nah, kemudian di sini ketika dalam penyidikan itu tidak memenuhi syarat diversi, maka ini langsung ke penuntutan. Sekarang kembali ke sini, ya, kepada perkara anak yang memenuhi syarat diversi. Dilakukan upaya. Upaya diversi ini, ya, upaya diversi ini tadi, ya, itu menawarkan bersedia atau tidak bermusyawarah. Di sini ada batas waktunya, ya. Batas waktunya itu adalah 7 kali 24 jam. Artinya ada 7 hari, ya. Penyidik memiliki batas waktu 7 hari untuk mengupayakan diversi, untuk menawarkan kepada para pihak. Yang harus dipahami terkait dengan waktu yang 7 hari ini,
kita sebagai pembimbing kemasyarakatan selaku pendamping, ya, selaku pendamping si anak, ya, selaku pendamping anak, ya, optimalkanlah waktu yang 7 hari ini. Artinya begini, ya, misalnya baru 2 hari kejadian, ya, baru 2 hari nih, ya, baru 2 hari ditawarkan, para pihak belum ada kesepakatan bermusyawarah, terutama misalnya korban, tidak mau bermusyawarah, saya maunya kasus anak ini proses lebih lanjut, ya. Nah, ketentuannya kan menetapkan, ya, menentukan bahwa batas waktunya itu 7 hari. Jadi dalam hal ini, ya, kita sebagai pembimbing kemasyarakatan jangan tergesa-gesa menyebutkan atau menilai bahwa diversinya gagal. Tadi kan saya sebutkan, salah satu pintu kegagalan diversi adalah gagal dalam menawarkan. Gagal dalam upaya. Nah, ternyata upaya itu ada batas waktunya, adalah 7 hari. Kalau masih ada sisa waktu, ya, kan masih bisa ditawarkan lagi. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi optimalkanlah waktu yang 7 hari ini. Tuh. Seandainya upaya ini berhasil, ya, upaya ini mereka sepakat bermusyawarah. Nih, sepakat kan? Yang atas ini sepakat, maka dilakukan musyawarah. Nah, musyawarah ini, ya, ini juga ada batas waktunya, yaitu selama berapa hari? Berapa hari batas waktu musyawarah? Ya, Bapak Ibu, ini kan mungkin sudah tidak asing nih ya. Berapa hari batas waktu musyawarah? Oke, silakan Bapak Ibu. Berapa hari batas waktu musyawarah? Seperti yang saya katakan tadi kan Bapak dan Ibu ini saya yakin sudah menjalankan ini. Ya. Berapa batas waktunya? Ya. Ini gimana Bapak Ibu? Dari sekian peserta, ya mohon mungkin ada 1 orang, 2 orang yang menyampaikan berapa batas waktunya musyawarah ini. Ada yang tahu? Mungkin Pak Didin bisa menyampaikan berapa hari Pak Didin? Jarang pegang anak sih Pak. Barangkali 1 bulan Pak. 30 hari. Ya, oke ya, 30 hari ya, 30 hari. Jadi disebutnya hari, tidak bulan ya, 30 hari. Nanti kalau sebut bulan, ada yang bulan sampai 31 kan gitu. Ada juga bulan yang 28 hari. Jadi disebutnya hari. Ya, jadi 30 hari. Nah, ini pun sama ya. Ketika kita memahami waktu musyawarah itu 30 hari, dalam pelaksanaannya optimalkanlah waktu yang 30 hari ini. 30 hari ini dihitung dari kapan? 30 hari sejak ditetapkannya tanggal musyawarah. Misalnya tanggal musyawarah dimulai tanggal 1. Berarti batas waktunya pada tanggal 30. Misalnya. Ya, ketika bulan itu bulan yang sampai 30 atau sampai 31. Ya. Berarti 30 hari ini. Ya, optimalkan yang 30 hari ini. Artinya ya bahwa seandainya ya pada musyawarah pertama nih, bisa ditentukan musyawarahnya tanggal 1. Dilakukanlah musyawarah tanggal 1. Pada saat musyawarah tanggal 1 ini, ternyata tidak tercapai kesepakatan. Kita sebagai pendamping, pembimbing kemasyarakatan sebagai pendamping anak pelaku, ya, harus mendorong, ya, harus mengoptimalkan waktu yang 30 hari ini. Jadi dalam hal ini bentuk dorongannya apa? Bisa dikomunikasikan dengan aparat penegak hukum. Misalnya ketika di tahap penyidikan di sini, bisa disampaikan kepada penyidik. Ini masih ada kesempatan untuk musyawarah berikutnya. Karena kan tadi batas waktunya adalah 30 hari. Jadi misalnya pada tanggal 1 ini gagal, tidak tercapai kesepakatan, mungkin minggu depan ada perubahan pemikiran, perubahan pertimbangan ya di antara para pihak, ya bisa saja dijadwalkan kembali
Oh, nanti tanggal 7 musyawarah lagi tanggal 7. Ya. Sampai dengan batas waktu 30 hari. Artinya secara umum banyaknya musyawarah yang dilakukan itu tidak dibatasi. Ya. Yang dibatasi adalah jumlah harinya. Jumlah hari kapan musyawarah itu bisa dilakukan. Tetapi banyaknya musyawarah, mau 4 kali, mau 5 kali, ya, itu dipersilahkan sepanjang tidak melebihi batas waktu 30 hari. Tuh. Kemudian musyawarah ini, ya, apakah mencapai kesepakatan atau tidak? Nah, ketika musyawarah ini mencapai kesepakatan, maka ya akan dimintakan penetapan oleh atasan langsung penyidik. Nah, ini yang harus diperhatikan di sini. Ya. Bila kesepakatan itu, ya, bila musyawarah itu mencapai kesepakatan, penyidik memiliki batas waktu 3 hari untuk menyampaikan hasil kesepakatan itu kepada atasannya. Ya. Sekali lagi, penyidik punya batas waktu. Ya. Jadi ini kenapa saya jelaskan secara detail seperti ini, karena PK sebagai pendamping si anak, ini perlu memahami ini untuk melakukan koordinasi dengan pihak penyidik. Untuk bisa mengoptimalkan hak-hak si anak ketika ditangani oleh penyidik. Jadi sekali lagi, ya, ketika musyawarah itu mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan itu pihak penyidik memiliki batas waktu 3 hari untuk menyampaikan hasil kesepakatan itu. Disampaikannya kepada siapa? Disampaikan kepada atasan penyidik. Kemudian atasan penyidiklah yang akan memintakan penetapan pengadilan. Jadi yang memintakan penetapan pengadilan bukan penyidiknya, tetapi atasan penyidik. Nah, ini kalau tercapai kesepakatan. Ada batas waktunya. Nah, kalau tidak tercapai kesepakatan, itu tidak diatur, tidak dibatasi waktunya. Kapan perkara anak ini harus dilaporkan ke atasan penyidik bahwa kesepakatan tidak tercapai. Ini maksudnya memberikan peluang kepada para pihak. Ya. Jadi ketika tidak tercapai kesepakatan, tidak terburu-buru yang saya katakan tadi, ketika baru 1 kali musyawarah, ya, tidak terburu-buru perkara anak ini dikatakan gagal diversi. Karena masih ada waktu 30 hari tadi. Nah, sehingga bila tidak tercapai kesepakatan, tidak dibatasi waktunya. Secara eksplisit tidak dibatasi waktunya. Misalnya, ketika tidak tercapai kesepakatan, penyidik ya, dalam jangka waktu 3 hari harus melaporkan ke atasan penyidik. Tidak seperti itu kalau tidak tercapai kesepakatan. Karena maksudnya adalah untuk mengoptimalkan waktu yang 30 hari tadi. Nah, kemudian kepada ketua PN dikeluarkan penetapan pengadilan. Nah, penetapan pengadilan ini dilaksanakan atau tidak? Nah, terkait dengan pelaksanaan penetapan ini, inilah tanggung jawab pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasan. Ya. Nah, pengawasan tersebut secara sah dapat dilakukan ketika si anak yang mendapatkan penetapan itu ya, penetapannya diterima oleh PK. Karena apa? Kan pengawasan itu dilakukan kepada klien. Klien itu kan mereka yang sudah tercatat di register Bapas. Apa dasarnya anak ini tercatat di register Bapas? Yaitu penetapan pengadilan. Sehingga sesuai dengan undang-undang, pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu pihak yang harus menerima penetapan pengadilan. Namun faktanya banyak terjadi pembimbing kemasyarakatan tidak menerima penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan menjadi penting ya untuk proses
pelaksanaan peran PK, ya, kelanjutan proses. Jadi tidak hanya sampai di musyawarahnya saja. Ketika kesepakatan itu tercapai, kemudian dilakukan penetapan, maka berdasarkan penetapan inilah si anak akan tercatat di register Bapas dan PK melaksanakan fungsi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan. Gitu. Ya. Jadi ini terkait dengan dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya, itu tanggung jawab PK ya, dalam hal pengawasan. Jadi terkait dengan pengawasan ini, ya, pelaksanaan kesepakatan, pembimbing kemasyarakatan harus membuat dalam jangka waktu 1 kali 24 jam, sekali lagi dalam waktu 1 kali 24 jam, ya, pembimbing kemasyarakatan harus membuat laporan singkat. Jadi artinya gini, dilaksanakan atau tidak, ketika misalnya dilaksanakan, ya, seandainya dilaksanakan nih, ketika kesepakatan itu dilaksanakan, ya, setelah adanya penetapan, kemudian anak melaksanakan kesepakatan, maka ada 2 laporan yang harus dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan. Laporan pertama adalah laporan singkat, ya, jangka waktunya 1 kali 24 jam sejak kesepakatan itu dilaksanakan. Misalnya, kesepakatan itu dilaksanakan tanggal 5 September. Maka pada tanggal 6 September, pembimbing kemasyarakatan harus membuat laporan singkat. Kemudian, dalam jangka waktu 3 kali 24 jam sejak dilaksanakannya kesepakatan, pembimbing kemasyarakatan membuat laporan pelaksanaan kesepakatan yang ditujukan kepada atasan penyidik. Laporan ini menjadi penting terkait dengan penghentian perkara si anak. Dihentikan atau tidak. Kalau laporannya dilaksanakan, maka itu menjadi dasar penyidik menghentikan perkara. Jadi dalam hal ini, ya, penyidik dalam hal menghentikan perkara tidak hanya berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan, tetapi harus ada terlebih dahulu laporan pelaksanaan kesepakatannya. Nah, ini juga yang harus diinformasikan, dikoordinasikan dengan pihak penyidik. Artinya ketika ada perkara anak, diselesaikan melalui diversi, keluar penetapannya dari pengadilan, itu tidak berarti penyidik segera mengeluarkan penetapan penghentiannya. Nanti tunggu dulu pelaksanaannya. Bukti otentiknya adalah laporan dari pembimbing kemasyarakatan. Jadi sekali lagi, dengan hal demikian, pelaksanaan peran dalam pengawasan terhadap kesepakatan diversi ini menjadi sangat penting. Itu. Ya. Nah, seandainya ini selanjutnya bila dilaksanakan, ya, atasan langsung ini memerintahkan penyidik untuk mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan. Siapa saja yang terlibat dalam proses prosedur ini, ada PK, Peksos, anak, orang tua anak, korban, tokoh masyarakat, atau advokat. Sini. Ya. Untuk proses pada tahap penuntutan, ya, maupun pada tahap pemeriksaan di pengadilan itu sama, ya, itu sama. Oke. Ya. Jadi sini di tahap penuntutan, ya, dan di tahap pemeriksaan di pengadilan. Ini prosedur dan mekanismenya sama, hanya beda tempat saja, hanya beda tahapannya saja. Tetapi ketika sudah masuk pada tahapan penuntutan, maka prosesnya sama dengan ketika di penyidikan. Begitu juga ketika perkaranya gagal di penuntutan, masuk di pengadilan, maka proses di pengadilan pun sama. Ya. Karena yang kita soroti adalah peran PK-nya. Peran PK-nya sama seperti itu. Dan ini sekali lagi, prosedur dan mekanisme ini penting diketahui oleh pembimbing kemasyarakatan terkait dengan pelaksanaan peran pendampingan, di mana peran pendampingan ini, ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, pendampingan ini adalah salah satunya adalah untuk memastikan, ya, pemenuhan hak, ya, baik pada praadjudikasi. Nah, ini kita bicara pada hak pada tahap praadjudikasi.
Nah, selanjutnya ini tugas dan kewenangan PK. Ya. Oke. Nah, ini nanti akan saya share. Nah, sampai di sini ya sebelum berakhir, mungkin dari praktek di lapangan atau baik itu praktek langsung maupun mendengar diskusi di Bapas dari Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang perlu ditanyakan di sini. Oke, silahkan. Silakan, ada yang perlu ditanyakan? Karena nanti untuk pertemuan berikutnya akan ada tugas atau diskusi yang terkait dengan materi ini. Bagaimana? Nah, yang harus diperhatikan juga ya bahwa ketika ada perkara anak yang memenuhi syarat diversi, pembimbing kemasyarakatan sebagai pendamping si anak, yang saya katakan tadi, ya harus memastikan pemenuhan hak anak pada tahap praadjudikasi ini. Ini harus dicatat, diingat baik-baik ya, bahwa setiap perkara anak yang memenuhi syarat diversi, ya, kemudian dilakukan proses diversi, anak tidak boleh ditahan. Sekali lagi, ya. Setiap perkara anak yang memenuhi syarat diversi, maka ya, anak tidak boleh ditahan. Itu menjadi catatan penting, ya. Kemudian catatan penting lainnya ini, ya, bahwa sekali lagi saya tekankan, upaya diversi bagi setiap perkara anak yang memenuhi syarat diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan. Jadi upaya diversinya wajib pada setiap tahapan. Oke, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan, silahkan sebelum kita akhiri. Izin Bapak. Dengan siapa? Dengan Arif Pak, dari Bapak Slahat Pak. Oke, silakan Mas Arif. Izin Pak, ini di dalam Undang-Undang SPPA pasal 23 ayat 2 ini Pak. Maaf izin. Ayat 1 Pak. Ya. Pasal 23 ayat 1 di sini kan disebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kan dijelaskan kata-katanya nih atau, Pak. Bukannya dan. Berarti mungkin nggak, Pak, kalau di sini apakah ini jadi celah atau memang ada pendamping lain yang bisa mendampingi anak selain PK, Bapak, dalam tingkat pemeriksaan? Misalkan cukup dengan penasihat hukumnya atau mungkin ada pendamping lain. Karena untuk penahanan ABH ini kan ada paling tidak ada di tiga instansi lah Pak ya, dengan dapurnya masing-masing, di kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Dan memang di sini di Bapak Slahat sendiri yang sering terjadi adalah di kejaksaan ini masih sering abu-abu Bapak. Apakah PK ini dilibatkan untuk mendampingi atau tidak? Dan sejauh ini ya istilahnya kami juga kan sesuai dengan undangan istilahnya dari kejaksaan. Kalau tidak ada undangan, kalau tiba-tiba kami merangsak masuk kan juga istilahnya tidak etis, apalagi itu kan dapur instansi lain, Bapak. Ya. Mungkin itu sih Pak yang ingin saya tanya. Oke, baik ya. Yang harus dipahami di awal adalah siapa sih yang harus mendampingi anak, kan? Yang pasti adalah pembimbing kemasyarakatan adalah pihak yang wajib mendampingi. Ya. Adapun misalnya perlu pendamping lain, sepanjang dibutuhkan boleh saja. Ya. Misalnya didampingi juga oleh penasihat hukum, oleh advokat, silakan. Atau bahkan mungkin ya, kan kaitannya dengan hak anak, ya, anak perlu pendampingan dari psikolog, ya silakan. Nah, tetapi dalam hal ini, ketika kita merujuk pada Undang-Undang SPPA, di situ dapat dinilai bahwa
pendamping utamanya adalah PK. Sehingga ketika ada pendamping-pendamping yang lain, ini harus dilakukan koordinasi dengan PK. Misalnya ini anak dilakukan pendampingan juga oleh psikolog misalnya. Ya, ini tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Harus selalu ada koordinasi antara PK sebagai petugas yang diamanatkan di dalam undang-undang untuk mendampingi si anak. Nah, kemudian terkait dengan pendampingan kejaksaan, ini diwajibkan itu pada saat anak ya dilimpahkan perkaranya ke kejaksaan, maka itu wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Jadi dalam hal ini koordinasinya dengan pihak penyidik ketika perkara anak ini dilimpahkan ke penuntut umum. Seperti itu. Ya. Gimana Mas Arief? Siap, izin Bapak. Di situ kan memang untuk proses P21 anak Pak ya, pelimpahan dari kepolisian ke kejaksaan. Ya. Nah, beberapa kali saya sempat dengar juga, sempat ngobrol juga dengan beberapa penyidik. Nah, penyidik ini ketika ingin P21 ke kejaksaan, mereka tergantung dengan jaksanya, karena istilahnya itu kan sudah di rumahnya kejaksaan. Jadi ketika dari kejaksaannya bilang tidak perlu melibatkan PK, ya sudah. Jadi penyidiknya juga tidak info, atau mungkin info dari jaksanya bilangnya tidak perlu. Oke. Itu. Nah, kalau untuk case-case yang seperti itu, Bapak, apakah dari PK atau dari Bapas ini berhak komplain kenapa tidak dilibatkan atau gimana, Bapak? Gini, yang pasti begini, ketika perkara anak itu memenuhi syarat diversi, ya, ketika perkara anak diversi, yang apa istilahnya, yang pasti, ya, ketika perkara ini tidak memenuhi syarat diversi dan tidak dilakukan diversi oleh kejaksaan, oleh penuntut umum, di situ PK memiliki kewenangan, memiliki kekuatan, ya, untuk menyampaikan kepada penuntut umum agar dilakukan upaya diversi. Nah, tetapi dalam hal misalnya terkait dengan penyerahan, ya, penyerahan ke pihak kejaksaan, ya, ini yang harus dikoordinasikan, harus ada pemahaman yang sama. Oleh karena itu, kan pada saat ini sudah menjadi prioritas nasional apa yang disebut dengan pelatihan terpadu SPPA. Nah, apabila ini sudah dilakukan, ya, maka ketidaksamaan persepsi ini, ya, tidak akan terjadi. Ya. Oleh karena itu dalam diklat terpadu SPPA itu pesertanya itu, ya, terutama yang dilaksanakan oleh BPSDM itu berasal dari wilayah yang sama. Misalnya Mas Arief itu dari Bapas Lahat, PK-nya dari Lahat, penyidiknya dari Lahat, ya, jaksanya dari Lahat, hakimnya dari Lahat, teksosnya dari Lahat juga. Ya. Jadi yang pada disampaikan Mas Arief itu lebih kepada perbedaan persepsi ataupun mungkin persepsinya sama, ya. Tapi mungkin lebih diambil kepada pertimbangan efektivitas, misalnya seperti itu, ya. Sepanjang itu tidak terlalu apa istilahnya, tidak terlalu berpengaruh terhadap apa istilahnya, pemenuhan hak anak yang sifatnya dapat mengganggu si anak, ya, mungkin itu apa istilahnya sesuatu yang dapat dikoordinasikan lebih lanjut. Seperti itu ya, Mas Arief. Ya. Siap, terima kasih Bapak. Oke, ada lagi? Nah, jadi nanti ini kan akan saya share materi ini, ya. Nah, silakan nanti pelajari. Dan nanti di pertemuan berikutnya melalui aplikasi COP itu kita akan diskusi atau tugas nantinya. Ya. Oke. Baik, sebelum saya tutup terakhir kali ini masih ada nggak? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian, ya. Dan sebelum diakhiri, ya, mari kegiatan ini kita tutup dengan berdoa, ya. Untuk keberkahan
kegiatan kita pada hari ini. Mengakhiri kegiatan, doa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Saya izin live ya. Ya, Bapak. Makasih ya Pak.